Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki Triseptianingsi dengan ujung NIM 39 dengan program studi pendidikan anak usia dini mata kuliah perkembangan peserta didik. Jadi di sini bakal sedikit menjelaskan tentang learning theories dan humanistic stories. Masuk ke materi tentang learning theory atau teori belajar. Nah, teori belajar menurut Skinner. Teori belajar menurut Skinner adalah berorientasi kepada hasil yang dapat diukur dan diamati, dilakukan pengulangan dan pelatihan supaya perilaku yang diinginkan dapat menjadi kebiasaan. Lalu teori belajar ini sering disebut dengan SR atau stimulus respon. Teori behavioris lebih dikenal dengan nama teori belajar karena seluruh perilaku manusia adalah hasil belajar. Kelebihan teori Skinner adalah seorang pendidik diarahkan untuk menghargai setiap anak didiknya, dan dengan dihilangkannya sistem hukuman terjadi pembentukan lingkungan yang baik sehingga dimungkinkan akan meminimalkan terjadinya kesalahan. Dan kekurangannya ialah satu, teknologi untuk situasi yang kompleks tidak bisa lengkap. Analisa yang berhasil tergantung pada keterampilan teknologis. 2. Keseringan respon sukar ditetapkan pada tingkah laku kompleks menjadi ukuran peluang kejadian. Menurut Skinner, dalam belajar ditentukan hal-hal sebagai berikut, yaitu 1. Kesempatan terjadinya peristiwa yang menimbulkan respon belajar. 2. Respon belajar. 3. Konsekuensi sebagai hadiah maupun teguran atau hukuman. Nah, prinsip belajar pula ada 1. Reinformation atau penguatan. 2. Punishment atau hukuman. 3. Shaping atau pembentukan. 4. Extinction atau kepunahan. Next, teori belajar menurut Albert Bandura. Social learning theory adalah teori mengenai perilaku belajar manusia yang pada intinya menganggap belajar dilakukan secara internal oleh individu dengan cara melakukan observasi terhadap perilaku kelompok sosial, tidak hanya berdasarkan respons akan stimulus eksternal saja. Nah, 3 mekanisme umum ialah 1. Asosiasi atau pengkondisian klasik yang diperkenalkan oleh Pavlov. Yang kedua, penguatan atau reinforcement yang dipelajari oleh Skinner. Yang ketiga, belajar dengan mengamati atau observational learning. Albert Bandura mengemukakan bahwa peserta didik belajar melalui meniru. Ia memandang tingkah laku manusia bukan semata-mata refleks otomatis atau stimulus, melainkan juga akibat reaksi yang ditimbulkan sebagai hasil interaksi antara lingkungan dengan skema kognitif manusia itu sendiri. Social learning theory memiliki 3 konsep berikut, ialah 1. Reciprocal determinism, 2. Beyond reinforcement, dan ketiga, self-regulation. Lalu mengenai humanistic theories tentang Charlotte, Maslow, dan Rogers. Nah, teori Charlotte atau teori Bahler, teori yang menjelaskan perkembangan manusia dalam 5 fase, dari masa bayi hingga masa tua. Fase perkembangan manusia menurut teori Bahler yaitu fase 1, umur 0 sampai 15 tahun. Karakteristiknya ialah pertumbuhan biologis progresif, anak di rumah, hidup berpusat pada kepentingan yang sempit, sekolah atau keluarga. Yang fase kedua ialah 16 sampai 27 tahun, pertumbuhan biologis, lanjut kedewasaan seksual, perluasan aktivitas penentuan diri, meninggalkan keluarga dan memasuki kegiatan independen dan relasi personal. Fase ketiga ialah 28 sampai 47 tahun, stabilitas biologis, periode puncak, periode yang lebih baik dari pekerjaan profesional dan kreatif, banyak hubungan personal dan sosial. Fase keempat, 48 tahun sampai 62 tahun, kehilangan fungsi produktif, penurunan kemampuan, penurunan dalam aktivitas, kehilangan personal, keluarga, ekonomi,
Transisi ke fase ini ditandai oleh krisis psikologis, periode introspeksi. Dan terakhir, fase kelima ialah 63 tahun sampai ke atas. Penurunan biologis, meningkatnya penyakit, pengunduran diri dari profesi, penurunan dalam sosialisasi, tapi meningkat dalam hobi, pencarian individu, periode retrospeksi, perasaan pemenuhan atau kegagalan. Masuk ke teori Abraham Maslow. Menurut Maslow, 1970, pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah perwujudan diri, yaitu suatu dorongan dari dalam dan memenuhi kebutuhan dan merealisasikan potensi dirinya secara maksimum. Nah, memiliki beberapa penetapan kebutuhan, yaitu 1. Kebutuhan fisiologis, 2. Kebutuhan keselamatan dan keamanan, 3. Kebutuhan pengakuan dan cinta, 4. Kebutuhan penghargaan, dan 5. Kebutuhan perwujudan diri. Teori Maslow ini juga didasarkan pada asumsi di dalam diri individu ada dua hal, yaitu 1. Suatu usaha yang positif untuk berkembang, 2. Kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan itu. Jadi Maslow mengemukakan bahwa individu berperilaku dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hierarkis. Dan yang terakhir, teori Carl Rogers adalah teori humanistik. Carl Rogers adalah teori belajar yang menetapkan individu pembelajar sebagai pelaku dan sebab tujuan secara sekaligus sehingga individu dapat mengaktualisasikan segenap potensi dirinya tidak hanya dalam bentuk yang terasing dari sebab-sebab di luar, tetapi bahkan juga dalam posisi yang mengemban tujuan dari pertujuan dirinya. Dan individu ini sepenuhnya bertumpu pada dirinya dalam proses aktualisasi diri, pemeliharaan diri, dan peningkatan diri. Menurut Rogers 1902-1987, ada dua tipe belajar, yaitu kognitif atau kebermaknaan dan eksperimental pengalaman. Sehingga dalam humanistik ala Rogers, guru perlu menghubungkan pengetahuan akademik ke dalam pengetahuan kognitif.